وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari bab Maja'a fil anahuluwa fi kubur salihin yusayyiruha awtana tu'badu min dunillah. Bab yang telah datang bahwa sikap hulu terhadap kuburan orang saleh itu menjadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Dan kita telah sampai pada hadis Imam Malik yang disebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittaqadu qubura anbiya'ihim masajid. Lalu beliau mengucapkan, Istadda ghadaballah. Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan kita telah sampai pada penjelasan makna hadis Istadda ghadaballah. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, istadda ay azuma. Istadda berarti mengandung makna sangat besar. Ghadaballah, murkanya Allah. Di sini ma'asyiral muslimin, seorang muslim ketika mendengar sifat Allah, di antara sifat Allah Ta'ala ialah ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab yaitu marah. Ya. Di sini seorang muslim sunni yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salafus salih, maka dia harus mengimani kalau dia seorang ahlus sunnah. Tapi kalau dia ahlul bidah, maka dia akan menolak sifat-sifat yang ada pada khabar Nabi SAW. Contohnya ini. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ghadaballah sifatun haqiqiyatun sabitatun lillah. Kalimat ghadaballah itu sifat yang hakikiyah, sifat yang nyata, yang ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Itu sifat marah tadi. La tumathilu ghadaballahil makhluqin. La tumathilu ghadabal makhluqin. Dan
murkanya Allah tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Iya. Sifat murkanya Allah itu tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Iya. Baik fil haqiqati wala fil athar. Baik secara hakikohnya, kenyataannya, wala fil athar, dan tidak pula pada pengaruhnya. Iya. Kalau manusia memiliki sifat yang namanya marah, dan marah itu ada dua kata ulama, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang tercela yaitu marah karena sebab duniawiyah. Iya. Dan itu adalah sifat marah yang kadang muncul pada diri kita. Terjadi gesekan dunia, jadi jengkel. Ya. Itulah sifat yang ada pada manusia. Yang kedua, sifat marah yang terpuji. Ya. Bagaimana sifat marah yang terpuji? Sifat marah yang terpuji, sifat yang dimiliki marah oleh manusia karena Allah. Ya. Jengkel tapi karena Allah. Dan sifat marah seperti ini ada pada para nabi. Sebagaimana kisah bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam. Ya. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah, diajak kalam, bicara oleh Allah, dia pun raja'a ila qaumihi, pulang kepada kaumnya. Dan ternyata dia pulang menghadapi kaumnya yang sebagiannya telah terbawa oleh, yakni orang yang membuat ijl, anak sapi yang bisa bicara. Allah kisahkan dalam Al-Quran, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan setelah Musa pulang kepada kaumnya dalam keadaan marah. Kenapa marah? Qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di. Sungguh kalian telah berbuat suatu kejelekan setelah aku tinggalkan. Aw ajiltum amra rabbikum. Kalian telah terlalu cepat untuk meninggalkan perintah Allah. Wa alqal alwah. Nabi Musa melemparkan alwah, lembaran yang ada di tangannya. Wa akhadha bi ra'si akhihi. Dia pun memegang kepala saudaranya, yakni jenggotnya dipegang. Yajuru ilaihi, sambil tarik, yakni Harun. Karena sebagian kaumnya telah menyembah kepada ijl yang dibikin oleh Samiri. Ya. Marah seperti ini adalah marah yang ada pada orang saleh. Marah karena Allah Ta'ala, cemburu terhadap Allah Ta'ala, dan ini marah yang terpuji. Ya. Maka tidak semua marah itu tercela. Maka ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, awsini, beri aku wasiat. Maka beliau pun mengatakan, la taghzab, la taghzab, la taghzab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di sini marah yang dimaksud marah yang tercela. Tidak bertentangan dengan hadis dan ayat. Intinya sifat marah itu ada pada makhluk, baik manusia ataupun hewan, memiliki sifat marah. Iya. Hewan juga bisa marah, jengkel. Manusia juga bisa marah. Tetapi dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, seorang muslim yang berakidah ahlus sunnah, dia harus menetapkan sifat marah bagi Allah, tapi tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Iya. Wa qala ahlu ta'wil. Namun lihat, para ahli takwil, para penyimpang penafsir ayat dan hadis dari kalangan Asy'ariyah atau Mu'tazilah, mereka mengatakan
Ghadiballah huwal intiqam. Marah ditafsirkan oleh kelompok Asy'ari, kelompok Mu'tazili itu dengan makna iradatul intiqam, ingin membalas. Adapun sifat marah tidak ada. Berarti maknanya apa? Iradatul intiqam, ingin membalas saja. Ini namanya takwil. Menolak makna marah diganti dengan arti yang lain. Itulah ahlu takwil, ahlu zaykh. Wa mimman afahu wa ba'duhum yaqulu, dan sebagian mereka mengatakan wa iradatul intiqam mimman afahu, membalas atau ingin membalas orang yang bermaksiat. Wa ada tahrifun li kalamin an mawadih. Ini adalah penyimpangan kalimat Allah bukan pada tempatnya. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama, bantahannya. Yang pertama ialah kata Syekh, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakul intaqamallah. Dikarenakan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan intaqamallah, Allah itu membalas kepada orang yang bermaksiat, tapi beliau mengatakan istadda ghadaballah, Allah sangat marah. Jadi siapa yang lebih tahu, Anda atau Nabi dalam bahasa Arab? Kalau seandainya makna marah bagi Allah ditafsirkan intiqam atau iradatul intiqam, ingin membalas, pasti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan ya istadda iradatul intiqam. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Istadda ghadaballah. Ini bantahan yang pertama tentunya. Wa innama qala istadda ghadaballah wa huwa ya'rifu kaifa yu'abbiru. Nabi SAW itu ngerti bagaimana membuat takbir. Apa itu takbir? Ungkapan bahasa Arab. Untuk menyusun sebuah kalimat yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, Nabi paling alim. Begitu. Tidak mungkin dia akan membuat takbir yang keliru. Intiqam atau iradatul intiqam. Tapi istadda ghadaballah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'riful farqa baina ghadaballah wa bainal intiqam. Dan juga Nabi SAW mengetahui perbedaan antara marah dan membalas. Ya, beda antara marah dan membalas. Kadang membalas bukan karena marah. Ya. Dan setiap orang yang marah kadang tidak selalu membalas. Perbedaannya jelas berbeda. Dan Nabi paling tahu. Dan yang lebih penting, wa huwa anfahul khalqi wa a'lamul khalqi bi rabbih. Yang ketiga, Nabi SAW itu paling anfahul khalqi, paling penyayang kepada makhluk, dan wa a'lamul khalqi bi rabbih, dan paling mengetahui terhadap Rabb-nya. Nabi orang yang paling ngerti tentang Rabb-nya, dikenalkan oleh Allah Ta'ala melalui wahyu-wahyunya. Fala yumkin ayatiya bi kalamin wa huwa yuridu khilafih. Sehingga dengan 3 poin tersebut tidak mungkin bagi Nabi SAW mendatangkan sebuah kalimat tapi bukan yang dia inginkan. Tidak mungkin bikin kalimat tapi maksudnya bukan itu. Tidak mungkin. Itu namanya pendusta. Itu namanya orang yang mengotak-atik kalimat. Nabi tidak seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Allah, dia katakan. Sampai diancam. Walau taqawwala alaina bil aqawil. Kalau Anda, wahai Muhammad, membuat ucapan-ucapan terhadap kami dengan aqawil, ucapan-ucapan yang tidak benar, diancam. Dan Nabi orang yang paling takut dengan Allah. Apa mungkin dia membuat takdir kalimat sendiri? Tidak mungkin. Jika makna istadda ghadaballah kita imani sebagaimana disabdakan oleh Nabi.
Karena lau ada bidzalika lakana mulabbisan. Kalau Nabi SAW mendatangkan kalimat tapi tidak sesuai yang diinginkan, itu namanya talbis. Bikin kerancuan orang dalam mendengarkan penjelasan. Iya. Wa hadza ayakuna kadzalik. Dan hasya amat jauh kemungkinan Nabi berbuat demikian. Dan poin yang paling penting, sifat marah bagi Allah itu adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura 11. Ini kaidah dalam setiap nama dan sifat-sifat Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jika ma'asyiral muslimin, para hadirin, makna dalam hadis ini istadda ghadaballah wal ghadab ghairu intiqam wa ghairu iradatul intiqam. Sehingga ghadab marah di sini bukan arti diterjemahkan dengan membalas atau ingin membalas. Wal ghadab sifatun hakikiyatun sabitatun lillah taliqu bi jalali. La tumathilu ghadabal makhluqi. Maka sifat marah di sini sifat yang hakikiyah. Allah Ta'ala memiliki sifat marah terhadap orang-orang yang memang pantas Allah memberikan marah kepadanya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat ke-6, yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah itu menyiksa orang munafikin laki-laki, wal munafiqat, munafik perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Maka kemudian Allah katakan adh-dhanina billahi dzanna, yang mereka membuat prasangka-prasangka jelek kepada Allah. Alaihim dairatus su', maka atas mereka lah Allah hilir prasangka jelek kepada mereka. Wa ghadiballahu alaihim. Lihat di sini. Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah pun marah kepada mereka. Siapa mereka maksudnya? Munafikin, munafiqah, musyrikin, musyrikat. Dan kita tahu bagaimana Allah Ta'ala memberikan sifat marah kepada mereka. Karena mereka orang yang jelek. Syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ma'asyiral muslimin, jadi kita harus mengimani sifat marah yang dimiliki oleh Allah kepada orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, berbuat kemunafikan. Allah marah. Kalau Allah marah, manusia juga marah seharusnya. Kenapa marah? Karena mereka itu orang munafik, berarti mendustakan Allah. Iya. Ma'asyiral muslimin, sehingga wala fil haqiqati wala fil athar. Baik sifat marah itu tidak sama dengan makhluk, sifat marahnya Allah tidak sama dengan makhluk, baik dalam haqiqah atau dalam pengaruh. Hunalika furuqun baina ghadaballah, ghadabal makhluqin wa ghadabal makhluk, wa ghadabal khaliq. Di sana kata Syekh ada perbedaan antara sifat marah yang dimiliki oleh makhluk dan sifat marah yang dimiliki oleh Khaliq, oleh Allah. Ya. Apa perbedaannya? Yang pertama, sisi perbedaan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk dan sifat marah yang dimiliki oleh Khaliq. Ya. Yang pertama, ghadabul makhluk haqiqatuhu, marah yang dimiliki oleh makhluk, entah manusia, entah hewan, itu hilyanu dalil qalbi, adalah mendidihnya darah hati, mendidihnya darah yang ada dalam hati. Wa jamratun yulqiyaha syaitan fi qalbi ibni Adam, dan bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam.
hatta yafura sampai hatinya itu mendidih. Ya. Itu sifat marah yang dimiliki oleh manusia. Marah itu merupakan hakikatnya, kata Syekh, ghilyanu damil qalbi, mendidihnya darah yang dalam hati manusia. Ya. Wajamratun, dan merupakan bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam, hatta yafura, sampai hatinya pun mendidih. Itu jengkel yang ada pada manusia. Iya. Dan sudah saya sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, pembagian ulama tentang makna marah ada dua. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar, kata Jabir, ihmarat ainahu idza ghadiba, ihmarat ainahu. Kalau dia sedang marah, kata Jabir, ihmarat ainahu, kedua matanya memerah. Wa ala sautahu, dan naik suaranya. Iya. Wastadda ghadaba ka'annahu mundiru jaishin. Ketika naik mimbar, ketika dia sangat marah, seolah-olah mundiru jais, penyeru pasukan. Ya. Jadi kalau ada pasukan, ada yang memanggil-manggil, maju, mundur. Seperti itu suaranya. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu marahnya, matanya memerah itu marahnya dalam makna yang terpuji. Iya. Ketika orang diajak kepada kebaikan, malah dia marah, tidak percaya. Apa tidak takut dengan marahnya Allah? Lihatlah Nabi Yunus. Iya. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Hari-harinya dihabiskan untuk berdakwah kepada tauhid. Tapi kaumnya bukan tambah percaya, tambah mentertawakan. Iya. Akhirnya apa? Maka Yunus alaihissalam wadannun izdahaba mughadiban. Dan Nabi Yunus ketika pergi meninggalkan kaumnya mughadiban, dalam kondisi jengkel. Ya. Akhirnya apa? Rabbana alla yaqdiru alaih, dia menyangka takdir tidak akan menimpa kepadanya. Akhirnya dia masuk ke dalam ikan nun. Iya. Fanada, dia pun berdoa di dalam perut ikan. Dia masih untung diberi hidup. Coba kalau ikan langsung mengunyah, menghancur luluhkan tulang-tulangnya, dia mati. Sekali lagi, ikan itu milik Allah. Dia bisa bertasbih, dia bisa membantu manusia atas perintah Allah tentunya. Maka Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Tentu marahnya karena Allah. Ditegur oleh Allah. Dia masuk ke dalam ikan. Atau ikan nun, wadan nun, dan dia pun berdoa di sana. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika sunnah dicela, Islam dilecehkan, maka orang yang punya iman pasti jengkel. Jengkel kepada orang tersebut, dan itu merupakan kecemburuan. Dan itu harus ada. Jangan sampai kita cemburunya hanya karena urusan dunia. Coba sedikit ada cemburu terhadap agama kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, yang sebagian mereka mungkin tidak mengetahui Islam. Kita harus cemburu dengan agama ini supaya kita mengenalkan kepada mereka. Ayuhan nas, itu para nabi, orang-orang yang saleh, memiliki marah, tentu sekali lagi marah yang terpuji. Idza ghadib, ini yang pertama,
sisi perbedaannya, naam, kalau marahnya makhluk itu adalah mendidihnya darah yang ada di hati manusia, dan lemparan jamroh, lemparan api yang dimasukkan ke dalam hati Adam. Tentu ini jadi maksud lemparan tentu adalah marah yang tercela. Iya. Dan orang yang mukmin itu orang yang paling kuat menahan marah. Iya. Kalau kita ingat pahalanya, mungkin kita akan jadi orang yang paling kuat menahan marah. Sifat muttaqin dalam surat Ali Imran, wal kadzibinal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang bertakwa itu kadzibinal ghaib, menahan marah. Dia bisa marah tapi ditahan. Bukan dia tidak bisa marah, dia bisa tapi ditahan. Wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan orang. Kalau diberi maaf tambah baik, dia maafkan. Tapi kalau diberi maaf tambah jelek, ditunggu sampai membaik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik. Termasuk sifat baik adalah menahan marah. Dan siapa yang bisa marah, lalu dia tahan, maka Nabi SAW memberikan janji. Apa itu? Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Nanti dipanggil di atas kepala-kepala makhluk. Dipanggil oleh Allah, orang yang bisa menahan marah. Bukan hanya dipanggil, hatta khayyarahu minal huril 'ain. Jika disuruh milih, silakan milih bidadari yang mana? Milih bidadari yang mana silakan? Memilih bidadari wanita surga yang mana, silakan Anda pilih. Karena Anda dulu di dunia bisa menahan gejolak jiwa yang marah tadi. Padahal mampu untuk marah. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Maka ma'asyiral muslimin, ini sifat marah yang dimiliki oleh manusia. Nah, sekarang perbedaannya, amal khaliqu, amal ghadabul khaliqi, adapun marah yang dimiliki oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, sifatun la tumathilu hadza. Sifat marah yang tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Saya ulangi. Sifatnya Allah itu, sifat marahnya Allah, sifat marah yang tidak sama dengan sifatnya marahnya makhluk. Dalilnya mana? Surat Asy-Syura 11. Surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya siapapun, termasuk sifat marahnya Allah. Tidak sama dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Allah mendengar lagi melihat. Allah katakan dalam surat Al-Insan, yakni Allah menciptakan sami'an basira, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Saya tanyakan, apakah sifat mendengar manusia, melihatnya manusia sama dengan mendengar dan melihatnya Allah? Tentu laisa kamitslihi syai', tidak sama. Sama sifat marah yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Bahkan dalam hadis Bukhari tertulis di bawah arsy-Nya Allah, anna rahmati ghalabat ghadabi. Tercatat di bawah arsy dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi bersabda, rahmati ghalabat ala ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya. Tidak dengan manusia, ya. Orang kalau sudah jengkel, marah, itu yang dikedepankan ialah emosinya. Yang penting puas bisa marah. Ya. Akibat jeleknya nanti belakangan gampang. Tidak berpikir panjang. Kalau Allah Ta'ala dalam hadis ini katakan, rahmati ghalabat ala ghadabi.
rahmatku itu lebih didahulukan, lebih memenangkan daripada murkaku. Allah lebih mengedepankan rahmat daripada murka. Bayangkan manusia yang Allah Ta'ala pelihara dari semenjak dalam rahim sampai lahir ke dunia, terus diberi rezeki, kok tidak mau ibadah? Ternyata Allah masih memberi makan, minum, memberi kecukupan, bahkan hartanya kadang lebih banyak daripada orang mukmin. Coba bayangkan kalau manusia. Ya, tentu berbeda. Ini sisi yang pertama. Yang kedua kata Syekh, sisi perbedaan yang kedua. Nah, barakallahu fikum, anna ghatabal adamiyyi yu'athiru atharan ghairu mahmudatin. Bahwa marahnya anak Adam itu punya pengaruh yang tidak baik, tidak terpuji. Ada. Marahnya manusia itu memiliki pengaruh yang pengaruhnya ghair mahmudah, tidak terpuji. Ya. Perhatikan sisi yang kedua, sifat marah yang dimiliki oleh manusia itu punya pengaruh dan pengaruhnya tidak baik. Coba lihat kata Syekh, di antara buktinya, idza ghadiba qad yaqulu minhu ma la yuhmadu. Apabila orang sudah marah, kadang dia melakukan suatu perkara yang tidak terpuji. Jengkel sama orang, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Sudah kadung kecewa dengan teman-teman yang baik yang dia miliki, dia kecewa, jengkel. Mungkin kecewa dan jengkelnya hanya urusan duniawiyah. Karena dia berbuat yang tidak terpuji, dia mencari jalan-jalan yang lain yang tidak menyelamatkan dunianya dan akhiratnya. Iya. Kenapa? Sudah kadung marah. Itu manusia. Yang kedua, fayaqtulu al-maghdub alaih. Pengaruh jelek marah yang kedua, kadang tadi berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Ya. Yang kedua kadang yang namanya orang kalau sudah marah, fayaqtulul maghdub, kadang membunuh. Maghdub membunuh orang yang dia jengkeli. Ya. Saking marahnya, saking jengkelnya, bertengkar dengan istrinya, tidak cukup perang mulut, akhirnya dia marah dan membunuh istrinya. Iya. Dan ini terjadi atau sebaliknya. Warubama, bahkan yang ketiga, pengaruh jelek kadang yutalliqul zaujatah. Seorang suami kadang menceraikan istrinya. Dipisahkan. Orang yang dicintai dipisah. Dicerai artinya dipisah dari sisinya. Dicerai. Walaupun dia mengatakan salah kepada kamu. Dan sekarang saya juga mencerai kamu. Saya talak kamu, talak kamu, talak kamu. Diucapkan 3 kali. Saking marahnya. Apakah gugur jadi 3 talak atau 1? Pendapat yang rajih, ketika dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali, itu jatuhnya 1. Walaupun di sana ada pendapat ulama yang mengatakan jatuh 3. Kalau sudah 3 berarti tolak bain, sudah tidak bisa kumpul, kecuali ada yang menjadikan halalnya dia menikah lagi dengan dirinya setelah dicerai oleh suaminya. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau yang ketiga kadang yukasirul ina, memecahkan perabot-perabot rumah. Bertengkar karena urusan duniawiyah. Nah, akhirnya barakallahu fikum perabot rumah, HP yang dia beli mahal tadi, HP-nya dibanting. Marah sama istri yang dibanting HP-nya. Ya masih mending kalau bukan istrinya, ya. Coba kalau ini diangkat. Celaka dia berurusan dengan orang banyak. Mertuanya nanti ikut marah, belum lagi dengan polisinya.
banyak urusan. Itu marah karena dia dipikir panjang. Begitu HP dibanting datang ke rumah saya. Ustaz, saya menyesal. Kenapa? HP sudah tidak bisa untuk dimainkan lagi. Kenapa dibanting? Kenapa dibanting? Saya marah sama istri. Oh, Anda salah. Jangan dibanting. Anda menyesal beli lagi belum punya duit. Ya? Maka masyarakat muslimin intinya marah itu yang dimiliki orang itu banyak kejelekan-kejelekan. Ayuhan nas masyarakat muslimin wa nahwu dzalik dan yang sejenisnya. Sampai Nabi mengancam dalam hadis yang sahih, la yahillu li muslimin ayyajura ahahu fawqa salatin. Karena saling menghajar, marah begitu urusan dunia misalkan, saling menghajar, ketemu tidak mau salam. Di SMS kasih salam, assalamualaikum, tidak menjawab. Lagi sekali. Tidak halal lebih dari 3 hari. Kalau lewat 3 hari haram. Kalau dia mati, kata Nabi, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Amal ini dihadapkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullah, Allah mengampuni setiap hamba man la yusyriku bihi syai'a, selama tidak berbuat syirik. Selama dia tidak berbuat syirik, Allah berkenan mengampuni dosanya. Illa rajulan, kecuali 2 orang. Bainahuma sahna, antara keduanya saling jengkel-jengkelan. Maka Allah katakan, amma hada fa'amdiri hatta taftaliha. Adapun ini tunda. Sampai keduanya damai. Ditunda ampunan Allah karena saling bertengkar dengan saudaranya. Ayuhan nas. Ini kalau urusan duniawiya. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kalau marah karena urusan agama, syirik bid'ah kepada seorang sampai dia bertobat, baru kita memberikan kecintaan karena sebab dia itu sudah bertobat. Maka kita harus membedakan sisi hajar, menghajar saudara karena sebab dunia atau urusan agama. Tidak kan? Kalau dia mubtadi', boleh seorang mubtadi' yang mengajak kepada kesesatan, kita jengkel. Katamu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena dia orang yang mengajak kepada kesesatan dan saya sedang marah karena Allah. Dan ini dilakukan oleh para salaf. Menghajar ahlul bidah karena sebab mereka mengajak kepada kebid'ahan. Para hadirin barakallahu fikum, amma ghadabullah. Nah, sekarang sisi perbedaannya. Adapun murka yang dimiliki oleh Allah, Sayyid, fala yatarattab alaihi illa athara hamidatin li'annahu hakimun. Adapun marah yang dimiliki oleh Allah itu tidak berakibat kecuali pengaruh yang terpuji. Kenapa? Li'annahu hakimun. Karena Allah maha bijaksana. Ya. Jadi sekalipun Allah Ta'ala memiliki sifat marah, tapi sifat yang dimiliki oleh Allah, dampak pengaruh dan akibatnya itu terpuji. Kenapa terpuji? Walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Sifat-sifat Allah semua yang baik. Tidak ada yang tercela. Dan ini yang harus selalu kita imani. Fala yumkin ayatarattab ala ghadabihi illa tamamul fi'li al-munasibil waqi'i di mahallih. Kata Syekh, tidak adapun, maka tidak mungkin akibat murkanya Allah kecuali sempurna perbuatannya yang sesuai dengan kenyataan dan pada tempatnya. Ya, yakni perbuatan yang dimiliki oleh Allah dari sifat marah yang pertama tidak mungkin kecuali berakibat tamamul fi'l, sebagai kesempurnaan perbuatan Allah. Ya. Jadi ketika orang itu marah kepada Allah, Allah membalas marahnya.
Iya. Dan ini sebagai sifat kesempurnaan sifat Allah. Orang kalau sudah tidak punya marah, itu saja tercela. Istrinya dibawa orang, biarin. Loh, Anda harus marah. Kenapa? Cemburu terhadap orang yang dicintai. Kalau Anda tidak marah, wah, jangan-jangan Anda orang yang lemah. Ya memang saya lemah. Loh, tercela Anda. Orang yang Anda cintai dibawa orang kok tidak marah. Seharusnya Anda marah. Iya. Itu tercela. Maka Allah tidak mungkin perbuatannya itu tidak terpuji. Sehingga kalau Allah marah, tamamul fi'l, menunjukkan kesempurnaan perbuatan Allah. Iya. Al-munasib yang sesuai dengan kenyataan dan pada tempatnya. Tidak dengan orang. Kalau marah sembarangan. Urusan marah di rumah dibawa ke masjid. Teman yang ada di masjid dimarahin semuanya. Loh, kenapa ini orang marah-marah? Oh, lagi kredit dengan istrinya. Di kantor marah, di masjid marah, di jalan marah. Sampai-sampai yang tidak perlu dimarahi. Sampai kucingnya saja ikut kena marah. Bukan tempatnya itu. Ayuhanas, itu perbedaannya jelas berbeda. Allah marah sesuai dengan keadaannya dan pada tempatnya. Baik. Faghadiballahu alaisa kaghadabil makhlukin. Sehingga kesimpulannya, murkanya Allah tidak sama dengan makhluk. Bal wasafna la fi haqiqati wala fil athar. Baik tidak sama dalam hakikatnya dan pengaruhnya. Wa idza qulna dzalik fala takun wasafna Allah bima yumathilu sifatal makhlukin. Kalau begitu, kita tidak mungkin mensifati Allah dengan menyerupakan sifat-sifat makhluk. Bal wasafnahu bi sifatin tadullu 'ala al-quwwati wa tamami sultani. Bahkan kita sifati Allah dengan sifat yang menunjukkan apa itu? Al-quwwah, kekuatan Allah. Yang pertama. Bahkan Allah marah itu menunjukkan Allah memiliki kekuatan. Ya. Wa sultan wa tamami sultan, dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Jika dikatakan berkuasa, dia bisa marah. Tapi sifatnya marah yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Li'anal ghadaba yadullu ala qudratil ghadib. Dikarenakan sifat marah itu menunjukkan kemampuan yang marah. Kalau bisa jengkel berarti dia punya kekuatan jengkel. Kalau tidak bisa marah, jangan-jangan tidak punya sifat marah, berarti lemah. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat marah, menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Alal intiqami, untuk membalas. Bukan hanya sekedar marah, membalas juga bisa. Di dunia atau di akhirat. Iya. Wa yadullu wa tamami sultanihi fahuwa binisbati lil khaliq sifatu kamalin. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Dan itu kalau disandarkan kepada Allah sifat yang sempurna. Wa binisbati lil makhluqi sifatun naqsin. Kalau disandarkan kepada makhluk sifat yang kurang. Ya. Sebagaimana yang menunjukkan itu ala butlani ta'wili al-ghadabil intiqam. Sekarang Syekh ingin membantah kelompok Asy'ariyah. Walaupun sebenarnya kelompok ini bukan selayaknya disebut kepada Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah sendiri sudah bertobat. Abul Hasan al-Asy'ari itu sendiri sudah bertobat. Jadi kalau orang itu mengatakan saya pengikut Asy'ari, Asy'ari yang mana? Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertobat dari Mu'tazilah. Antum mengikuti Asy'ari dalam kondisi Mu'tazilah atau dari Ahlu Sunnah? Maka lebih tepatnya pengikut Mu'tazilah. Karena Abul Hasan al-Asy'ari sudah bertobat dari Mu'tazilahnya, yang suka mengkotak-atik menolak sifat-sifat Allah tadi.
Baik, sehingga penisbatan kepada Asy'ari itu sebenarnya penisbatan yang tidak pas, karena dia sudah bertobat. Bisa. Baik, insya Allah kita bacakan ayat bantahan yang ditunjukkan kepada Asy'ariyin dari firman Allah Ta'ala pada kesempatan yang lain insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami umumkan kepada ikhwah yang taklim pada